Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairima Hanum Samosir. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas pengganti UAS yang berjudul hasil visualisasi tren penjualan dari mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2025. Jadi soal yang pertama yaitu visualisasi apa yang paling tepat untuk menunjukkan tren total penjualan setiap bulan. Jelaskan alasannya. Jadi saya memilih visualisasi seperti ini. Kenapa begitu? Karena dengan menggunakan grafik line chart dapat memudahkan para pembaca untuk melihat bagaimana penjualan tren dari bulan ke bulan yang menunjukkan waktunya dan dapat melihat kita perkembangannya mulai dari naik atau turun atau sedang sama. Pada soal nomor 2, buat visualisasi untuk membandingkan total penjualan antar kota. Saya memilih visualisasi dengan grafik seperti ini. Kenapa saya memilih grafik batang? Karena kita dapat melihat bagaimana perbandingan jelas hasil penjualan setiap kota, yaitu dimulai dari kota Jakarta yang paling tinggi dan yang paling rendah ada di kota Medan. Soal yang ketiga, visualisasikan kategori produk yang paling banyak terjual. Jadi di visualisasi ini saya memilih dua visualisasi. Yang pertama ada donor card, yang kedua ada bar card. Kenapa saya memilih dua visualisasi tersebut? Karena dapat memudahkan para pembaca melihat bagaimana di donor card persentase penjualan yang paling tinggi ada di ATK. Lalu para pembaca dapat melihat bagaimana hasil penjualan yang dengan jelas dimulai dari ATK yang paling tinggi dan furniture yang paling rendah. Lalu ada soal yang keempat, tampilkan hubungan antara jumlah yang terjual dengan total penjualan dan jelaskan insight yang diperoleh. Jadi saya menggunakan scatter plot. Kenapa saya menggunakan scatter plot? Di sini kita dapat melihat bagaimana setiap titik-titik itu menerapkan bagaimana produk yang terjual dengan harga yang berbeda-beda. Garis yang terputus-putus menunjukkan bagaimana jumlah seluruh produk tidak sama dengan total seluruh penjualan produk karena setiap produk itu memiliki harga yang berbeda. Dengan begitu kita dapat melihat bagaimana titik merah, orange, dan orange lainnya yang terhubung dalam satu scatter. Visualisasi yang dibuat berikan minimal 3 insight yang dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan. Jadi menurut saya yang dapat dilakukan perusahaan adalah yang pertama, perusahaan dapat memberikan profit kepada para sales agar dapat meningkatkan promosinya, agar mereka lebih sering memberikan promo kepada para konsumen agar dapat menarik konsumen lebih sering membeli produk. Yang kedua, perusahaan dapat memaksimalkan berbagai penjualan dimulai dari Jakarta yang lebih tinggi. Perusahaan dapat harus mewajibkan memberikan stok yang lebih banyak. Lalu yang kedua, ada di kota Medan yang paling rendah. Perusahaan juga harus lebih sering meningkatkan penjualannya dengan menyuruh berbagai para sales agar dapat meningkatkan penjualan mereka. Yang ketiga, yaitu melakukan jor-joran kepada barang elektronik. Seperti yang kita tahu, barang elektronik itu sudah secara umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, perusahaan seharusnya mewajibkan kepada para sales atau karyawannya agar dapat meningkatkan profit penjualan mereka dan juga agar para sales dapat memberikan berbagai bundling dalam setiap pembelian barang elektronik agar para konsumen lebih tertarik dan dapat leluasa memilih barang elektronik yang mereka inginkan. Jadi itu adalah penjelasan singkat saya mengenai 5 uraian soal mata kuliah coding. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.